Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Agus Suryatna, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Manado, nomor induk mahasiswa 22906211. Berikut adalah video pembelajaran dalam rangka UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Manado tahun 2022. Selamat menyaksikan. Halo semua. Hai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, sehat walafiat semua ya. Alhamdulillah ya, semoga kita senantiasa sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan KBM secara aktif ya, supaya nanti tidak ada yang tertinggal. Oke. Sebelum mulai, Bapak mengucapkan terima kasih kepada petugas hari ini untuk mata pelajaran PPKN yang sudah menyediakan peralatan untuk kita belajar. Ya, sudah siap ya? Oke, sudah siap. Kalau ini kita akan masuk ke mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, sebelum mulai, Bapak lanjut dulu. Ya, Bapak mau ngucap salam dulu. Selamat siang. Salam semangat, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, seperti pembiasaan sehari-hari kita sebelum belajar, kita akan melafazkan bareng-bareng visi SMP Negeri 1 Panongan. Masih ingat ya? Masih. Yuk, kita mulai. SMP Negeri 1 Panongan. Bertakwa, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, alhamdulillah. Oke, ya jadi SMP Negeri 1 Panongan punya visi tadi ya. Kita bertakwa. Ya, artinya kita mendidik peserta didik untuk menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Tuhan. Ya, ketika kita sudah bertakwa kepada Tuhan, maka insya Allah jalannya akan lurus, berkah. Ya, kemudian berprestasi. Nah, itu yang diinginkan. Ya, jadi kalian adalah calon-calon berprestasi dan berwawasan lingkungan. Artinya apa? Ya, artinya kalian juga peduli terhadap lingkungan karena SMP Negeri 1 Panongan ini sudah mendapatkan predikat adiwiyata tingkat provinsi, alhamdulillah, dan kita juga akan meneruskan ke tingkat nasional, insya Allah ya. Jadi anak-anak Bapak semakin semangat lagi untuk menjaga visi SMP Negeri 1 Panongan, terutama tadi bertakwa, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Oke, next, lanjut. Ya, sebelum belajar seperti biasa kita akan memulai dengan pendahuluan, yaitu dengan menyiapkan, Bapak akan mengecek kesiapan kalian belajar, alat tulisnya, alat belajarnya, kemudian Bapak akan kita mulai dengan berdoa ya. Setelah itu Bapak akan melakukan presensi atau absen ya. Oke, sekarang Bapak akan cek dulu buku pelajarannya sudah di meja semua. Buku paket, bahan ajarnya sudah diterima ya sama LKPD? Sudah. Buku tulis, alat tulis sudah di meja semua, handphone. Oke, terus kebersihan kelasnya sudah tidak ada sampah ya? Oke, sudah tidak ada sampah ya, good. Oke, keren. Ya, selanjutnya kita akan mulai dengan doa ya. Petugas hari ini siapa ya? Oke, dipersilakan. Ya, silakan.
Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cek kerapian. Dasi ada, SPA masih lengkap, siap belajar. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Oke, terima kasih untuk petugas hari ini yang memimpin doa. Sekali lagi, siap belajar? Siap belajar. Oke, ya, sip, good. Selanjutnya Bapak akan melakukan absen atau presensi. Ya, yang Bapak panggil namanya mohon tunjuk tangan dan bilang hadir ya. Oke, Bapak cek dulu. Yang Bapak panggil tunjuk tangan dan bilang hadir ya. Anafsi hadir. Oke. Ari Putra izin ya. Oke. Asri hadir ya. Oke, atau Bapak mau cek agendanya dulu ya, agenda kelas hari ini ya, ada yang sakit atau tidak? Rivaldo sakit ya? Nur Fauzia sakit. Ari Putra Fajar izin. Vika Aulia sakit. Atalita Kalista izin ya. Oke, Bapak catat di sini. Ya, oke. Ya, oke, sudah Bapak catat untuk absen hari ini. Kemudian kita berdoa ya, semoga teman-teman kita yang sakit segera disembuhkan ya, sehingga bisa ikut pelajaran kembali lagi seperti biasa. Dan yang izin juga sudah ada suratnya semua ya? Sudah ada. Oke, good ya. Kita lanjut ya. Berikutnya, nah seperti biasa dalam pelajaran PPKN kita mulai dengan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Kali ini Bapak kita sama-sama untuk menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. Ciptaan siapa? R. Soeharjo. Oke, good ya. Hari ini yang bertugas untuk memimpin lagu wajib nasional siapa ya? Oke, silakan. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional berjudul Dari Sabang Sampai Merauke, ciptaan R. Soeharjo. Dalam hitungan 3, 2, 1. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, kasih semangat buat kita semua lagi. Ya, oke. Terima kasih petugas hari ini yang sudah menyanyikan lagu wajib nasional Dari Sabang Sampai Merauke. Ya, kali ini Bapak memilih judul lagu wajib nasional Dari Sabang Sampai Merauke kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang keberagaman. Ya, dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dari Sabang sampai Merauke, itulah kita Indonesia ya. Nah, makanya untuk motivasi hari ini ada istilah atau pepatah yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Sebelum Bapak memberikan materi hari ini, Bapak akan melakukan persepsi dulu atau flashback dari materi sebelumnya, masih dalam bab 4, yaitu tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, minggu kemarin kita membahas mengenai materi keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, untuk flashbacknya, Bapak akan melakukan kuis ya. Kuis berupa apa? Berupa tes Kahoot. Ya, sudah siap? Ya, silakan gadgetnya dibuka, dipersiapkan. Bapak juga mempersiapkan ya untuk linknya. Ya. Oke. Ya, sudah siap? Ya, start. Oke. Sudah siap? Oke. Ya, ini sinyalnya agak lumayan terkendala kali ini. Oke, sudah siap? Sudah mulai muncul? Oke, sudah mulai loading game pinnya? Ya, oke, sudah keluar. Silakan dimasukin pinnya, dimasukkan pinnya. Iya,
Waiting for players. Game pinnya oke, sudah masuk semua? Iya, sudah ada yang masuk? Iya, 12, 13 orang, 15 anak Bapak. Iya. Oke, kita mulai saja ya. Sambil yang lain ikut masuk. Oke, sudah banyak yang masuk. Sudah 23. Oke, kita lanjut ya. Start. Ya, oke. Ya, untuk persepsi hari ini kita membahas mengenai keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, siap, soalnya sudah muncul berupa kuis ya. Yang tidak termasuk menghargai keragaman yang ada di masyarakat adalah, ya silakan dijawab. Ya, sudah ada yang menjawab 23. Oke, keren, sudah 22 orang yang menjawab. Ya, kasih tepuk tangan dulu dong. Ya, tapi masih ada yang masih salah ya, tapi kebanyakan sudah benar semua. Oke, kita lihat siapa skor yang terbaik ya. Sarah. Ya, mana Sarah? Oke, kasih tepuk tangan buat Sarah. Yang lain juga jangan sampai kalah ya. Yang jawab tercepat dan jawab yang terbenar ya. Oke, lanjut next. Ya, true or false? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat kita jumpai pada lambang negara Indonesia yaitu Pancasila. Benar atau salah? Ya, silakan dipilih jawabannya. Ayo. Ya. Kita lihat ya siapa jawaban yang benar dan yang tercepat akan mendapatkan poin tertinggi. Ya, kita lihat. Oke. Wow, udah benar semua. Ya, tepuk tangan. Keren. Sip. Wah. Oke, good. 21 yang menjawab benar, tapi masih ada yang menjawab salah. Tapi kita lihat siapakah yang tercepat. Ya, dan tertinggi nilainya. Oh, kita langsung masuk podium. Podium ketiga. Safa, mana Safa? Oke, tepuk tangan. Ya. Podium kedua, Safa Talita. Wah, ada 2 ya. Podium ke-1, silakan. Oke, kita lihat siapa? Rafka. Tepuk tangan buat Rafka. Ya, jadi podium untuk persepsi materi kemarin ya Rafka. Tapi pada intinya tadi semua sudah menjawab, sebagian besar sudah menjawab benar. Berarti materi yang kemarin ya minggu lalu sudah kalian menguasainya. Oke, good ya. Good job. Ya, kita lihat lagi. Ini Bapak off dulu. Ya, kita lanjut ke materi ya. Oke, persepsinya sudah melalui kuis Kahoot. Sekarang kita lanjut ke materi kita ya. Materi kita hari ini kalian bisa lihat di bahan ajar ya. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ya, kalian bisa lihat di bahan di LKPD. LKPD ya. Yang Bapak sudah bagikan ya. Oke, dibaca kan di rumah ya? Sudah dibaca ya? Sudah, good. Ada ya di LKPD? Ada. Nah, ini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ya, kalian bisa baca. Nanti Bapak jelaskan secara umum saja ya. Ya, Bapak menjelaskan di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini ya, setelah dilakukan pemaparan dengan PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik mendeskripsikan makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, peserta didik menganalisis arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika secara benar, dengan benar. Ya, ini tujuan kita ya, dari kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Nah, inilah tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini. Sudah siap? Siap. Oke, good. Nah, ini materi kita. Jadi materi kita adalah bab 4 mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, hari ini kita akan membahas submateri bagian B, yaitu arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada 3 pokok materi yang akan kita bahas hari ini. Pertama apa ini? Makna Bhinneka Tunggal. Ya, coba lihat di bahan ajar kalian. Ada nggak? Ada ya. Kemudian nanti kita lanjutkan untuk membahas landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir arti. Nah, jadi di subbab bagian B ini kita akan membahas 3 pokok bahasan ya. Ada di bahan ajar. Nah, Bapak kasih kesempatan kalian sebagai bentuk literasi kita, kalian baca dulu ya.
Setelah baca nanti kita melakukan kegiatan-kegiatan diskusi ya, tanya jawab, kemudian mengerjakan tugas kelompok ya. Jadi sebelum itu kita baca, Bapak kasih kesempatan 5 menit dulu ya, cukup ya. Karena kalian sudah baca di rumah kan? Sudah. Ya, silakan dibaca ulang dulu sebagai literasi kita. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, dipersilakan. Ya. Ya. Oke, kita lanjut. Sudah dibaca? Sudah dibaca semua ya? Oke, dan di rumah juga udah dibacakan ya. Nah, dari 3 materi ini mudah-mudahan nanti setelah kita membahas materi ini timbul pendapat kalian, ya, ungkapan kalian mengenai materi hari ini. Yuk kita lihat. Nah, sebelum Bapak lebih jauh, ya, next, ya, oke. Ya, ini kita coba, Bapak mau kalian sudah baca, kita coba bahas ya materi umumnya yang kita bahas pada hari ini. Pertama mengenai makna Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kalian kalau menemukan kata Bhinneka Tunggal Ika itu ada di mana sih? Cengkraman, burung garuda. Coba dilihat di bahan ajar ada nggak ini makna Bhinneka Tunggal Ika? Ada ya, di halaman berapa? Halaman 4. Coba baca satu-satu. Ya, kamu coba baca ya. Mendorong semakin kukuhnya persatuan Indonesia. Ya, jadi makna Bhinneka Tunggal Ika itu mendorong semakin kukuhnya persatuan Indonesia. Dikatakan Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa sih? Berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, tadi kalian sudah membahas pertanyaan mengenai asal muasal kata Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berasal dari kitab Sutta Suma, yaitu artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, tujuannya adalah maknanya untuk persatuan. Kemudian jadi itu tadi, kalau kita sudah mempunyai kesadaran akan pergaulan, jadi manusia itu adalah makhluk sosial yang punya kebutuhan untuk bergaul. Makanya kalau kita bergaul jangan nggak pede ya, atau bahasa kerennya apa? Kuper ya, kurang pergaulan, kurang percaya diri. Jadi jangan, manusia itu adalah makhluk sosial yang kebutuhannya salah satunya adalah pergaulan. Tapi pergaulan yang menuju persatuan. Oke, next. Poin ketiga. Ya, silakan kamu baca, Nak. Tidak saling menghina, mencemooh atau saling menjelekkan di antara sesama bangsa Indonesia. Nah, itu poin pentingnya. Tidak saling menghina, mencemooh. Jangan lupa, lidah lebih tajam dari pedang atau pisau ya. Jadi kalau kita berucap salah menyakiti orang, akhirnya timbul apa? Perpecahannya, saling tidak menghargai. Nah, ini tadi yang penting. Jadi kata menghina, mencemooh, saling menjelekkan itu dihindari sebisa mungkin ya. Karena pada hakikat manusia di mata Tuhan adalah sama. Yang berbeda adalah tingkat kepatuhannya, ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita sesama manusia tidak boleh saling, dan hukum sifatnya mengikat. Makanya Bhinneka Tunggal Ika ini mengikat bagi seluruh segenap masyarakat Indonesia ya, sebagai identitas bangsa. Oke, pokok materi yang terakhir adalah arti keberagaman masyarakat. Nah, tadi sudah dibilang sama Bapak ya dari awal. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda, beragam. Nah, makanya disebut keberagaman. Nah, arti keberagaman masyarakat Indonesia sesuai dengan judul kita, ada arti tentang keberagaman suku, apalagi agama, ras, golongan, budaya. Nah, inilah bentuk bagaimana pada materi pembelajaran ini keberagaman yang ada di sekitar kita, terutama pada keberagaman suku, agama, ras, golongan, budaya, itu kita kupas sebagai bentuk arti penting memahami apa? Keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, sudah paham materi kita kali ini ya? Ya, sudah Bapak kasih penjelasan ya secara ringkas ya, yang sudah ada di bahan ajar dan di buku paket. Bisa lihat di buku paketnya bab 4 nanti ya, sambil dibuka aja ya. Ya. Nah, kalau tadi Bapak sudah jelaskan, kamu sudah membaca bahan ajar, sudah membaca buku paket bab 4 ya. Nah, sekarang Bapak punya gambar-gambar ini nih ya. Ada 4 gambar mengenai pokok bahasan kita hari ini. Tadi ada makna Bhinneka Tunggal Ika, landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika, dan arti keberagaman masyarakat. Nah, ini ada gambar pertama. Gambar apa sih ini? Burung Garuda. Sekarang Bapak mau tanya, kalau burung Garuda itu disebut sebagai apa sih? Ya, ini
Lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia. Bapak punya hadiah. Nah, yang sudah menjawab Bapak punya hadiah. Oke. Ya, diterima ya. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Jadi kalau kalian menyebutkan burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Jadi setiap negara mempunyai lambang negara. Ya. Nah, Indonesia memilih Garuda Indonesia yang gagah ya sebagai lambang negara Indonesia. Yang tadi kalian sudah menyebutkan bahwa di kaki burung Garuda apa sih? Ada apa sih? Kita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Nusantara ini luas ya. Makanya dari Sabang sampai Merauke sudah terlihat keberagamannya. Nah, kita lihat lagi keberagamannya ada di mana terlihatnya. Nah, ini ada gambar ke-3 dan ke-4. Arti keberagaman masyarakat Indonesia. Kalau gambar yang warna hijau ini gambar tentang apa sih? Toleransi. Toleransi kalian tahunya dari mana? Ada toleransi. Karena apa? Ya, siapa? Karena mereka saling dengan tangan yang membuktikan bahwa mereka tidak saling mencela atau menghina satu sama lain. Ya, betul. Tapi ini gambar apa sih? Tentang apa sih? Pakaian apa sih? Pakaian agama masing-masing. Masing-masing. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, Bapak kasih hadiah. Bapak punya hadiah lagi deh. Ya, oke, diterima ya. Jadi benar di sini dikatakan bahwa ada toleransi antar umat beragama. Jadi masing-masing agama biasanya mempunyai ciri khas tertentu, ya, terutama dalam pakaian ibadahnya. Oke, sudah membentuk kelompok semua ya? Oke, ya kalau sudah tadi Bapak sudah sesuai dengan nama-namanya ya. Jadi Bapak membagi 5 kelompok dengan nama-nama provinsi. Ini kelompok 1, Bapak anggap ini kelompok 1 ya. Ini namanya kelompok apa berarti? Aceh, provinsi Aceh ya. Yang ini kelompok 2, Bapak bagi sebagai kelompok 2 ya. Namanya apa? Jawa Tengah. Ini kelompok 3, namanya apa? Apa? Kalimantan Barat. Kelompok 4? Sulawesi Utara. Kelompok 5? Oke, nah sebelum kita kerja kelompok, kita kasih semangat dulu. Tepuk tangannya mana? Oke, ya, good, keren. Ya, kita lanjut ya. Next, sudah. Ya, oke. Oke, nah sekarang sebelum kita kerja kelompok, Bapak mau memaparkan sebuah masalah ya, melalui video pembelajaran ya. Jadi kalian perhatikan video pembelajaran kali ini ya. Setelah itu kalian kerja kelompok, kemudian mengerjakan tugas kelompok ya. Apa materi video pembelajaran kali ini? Kita lihat intinya ya di sini. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positif yaitu ya, sedangkan dampak negatifnya nah, jadi kita angkat masalahnya ada 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, nanti kalian akan menyaksikan video pembelajaran ini ya. Nah, dalam video pembelajaran setiap sesi ya, setiap sesi akan ada pertanyaan yang nanti Bapak akan coba minta pendapat anak-anak Bapak ya. Nah, tapi Bapak akan mengklasifikasikan dulu. Jadi ada 3 berita atau peristiwa yang nanti Bapak akan tampilkan di video, yaitu tentang 1, keberagaman suku bangsa ya. Yang kedua, keberagaman tentang agama ya. Yang ketiga
dulu nih di apa LKPD-nya, nanti berdiskusi bareng-bareng ya, terus nanti apa namanya kalian diskusi, terus ada yang nanti nyusun di Canva siapa? Kamu ya, nanti disusun di Canva ya, buat untuk kalian presentasi ya. Terus buku paketnya sambil dilihat buku paketnya, dibuka bahan ajarnya ya, karena sumber-sumbernya selain dari HP ya bisa juga dari bahan ajar atau buku paket ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada. Ini kelompok mana? Kelompok Aceh. Good, silakan. Sudah siap untuk presentasi ya? Nanti kalau sudah jadi kirim ke Bapak, terus sudah dibagi tugas siapa yang nanti menampilkan presentasinya, siapa yang bersiap untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain ya. Oke, sudah dibagi tugas? Ya, nanti silakan semua yang hasil jawaban kalian itu rangkum, kemudian ditampilkan di Canva ya. Canvanya yang buat siapa? Oh, ini sudah jadi ya? Oke. Ini udah masuk ke sini. Ya. Oke, good, keren. Ya, nanti ini kalau sudah dikirim ke Bapak ya. Oh, ya, udah semua. Yang pertanyaan-pertanyaan yang dari Bapak sudah dimasukin ke sini semua. Oke, sudah ya, nanti tinggal dikirim ke Bapak ya. Oke, good, keren. Ya. Oke. Ya, sudah ya. Sudah dibuat kanvanya ya? Masing-masing kelompok sudah siap untuk presentasi? Oke. Kalau sudah, kita lihat instruksinya. Ya, aktivitas hari ini. Jadi jika sudah berdiskusi dengan kelompok, silakan menyampaikan hasil kajian di depan kelas dengan aplikasi Canva yang kalian buat tadi ya. Kemudian berikan tanggapan kalian terhadap prestasi kelompok lain. Jadi nanti silakan kelompok 1 maju, kelompok 2 atau kelompok 3, 4, 5 menanggapi presentasi kelompok 1. Sudah siap? Sudah siap. Oke, kita mulai dari kelompok 1 yaitu kelompok Aceh untuk melakukan presentasi. Silakan kelompok Aceh untuk maju ke depan. Ya, nanti kelompok lain dipersiapkan untuk melakukan tanya ya. Kemudian ditanggapi oleh kelompok Aceh. Oke, Bapak siapkan. Tadi sudah dikirim ya? Nah, Bapak, oke. Bapak lihat. Yang ini? Ini ya? Oke, bentar Bapak cek dulu. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aceh ingin mempresentasikan tentang faktor keberagaman di sekolah. Apa manfaat keberagaman suku di lingkungan sekolah? Memunculkan toleransi, bisa menambah wawasan budaya. Oke, silakan ditanggapi kelompok Aceh. Tentunya saling menolong antar siswa, saling menghargai antar sesama, dan bertoleransi dan membeda-bedakan antar sesama. Oke, tepuk tangan buat kelompok Aceh dan kelompok Jawa Tengah. Ya, jadi tadi intinya begitu ya. Jadi dikatakan ditanggapi oleh kelompok Aceh, jadi tidak boleh membeda-bedakan. Jadi ketika kita sudah saling merasa bahwa dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan kelas sebagai Bhinneka Tunggal Ika, seperti motivasi tadi kita di awal, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita untuk. Makanya kita di SMP Negeri 1 Panongan adalah sebuah keluarga yang utuh dengan perbedaan yang ada, dengan keberagaman yang ada, dan membuat kita ini menjadi indah dan menjadi kaya akan keberagaman. Selain itu, persatuan juga akan terjaga. Memperkaya kebudayaan Indonesia, membuat lingkungan sekolah terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan gender, dan kita semua sebagai siswa saling menghormati dan menghargai. 2. Akibat keberagaman suku di lingkungan sekolah. Akibat negatifnya adalah sering terjadinya konflik antara suku, timbulnya persaingan antara yang pandai dan kurang pandai. Akibat positifnya adalah kita jadi bisa mengetahui berbagai macam suku Indonesia, dan kita juga bisa bergaul dengan orang berkelas. Oke, tepuk tangan buat kelompok Papua Barat. Ya. Oke, sekarang ada yang menanggapi kelompok Papua Barat. Silakan tangan. Oke, ya ini dah. Ya, oke, silakan ditanggapi kelompok Papua Barat. Oke, kelompok Barat. Tapi sebelum itu Bapak kasih hadiah dulu untuk kelompok Papua Barat. Ya, diterima. Di presentasi kita buat kesimpulan bersama, yaitu Bapak tampilkan gambar-gambar. Ada 4 gambar di sini. Yang tadi kaitannya ada apa? 1 tentang keberagaman suku bangsa.
Yang kedua tentang keberagaman agama. Yang ketiga tentang sosial. Yang gambar keempat tentang ya. Nah, dari gambar-gambar inilah yang mencerminkan dari keberagaman tersebut, ya. Situasi apa yang kalian lihat pada gambar tersebut, ya? Yang bisa tunjuk tangan. Oke, kita lihat di gambar 1, ya. Di gambar 1 ini kita lihat ada gambar apa sih ini? Ya. Ini lagi gantian. Sekarang siapa? Dari apa terus coba gantian? Siapa yang belum? Silakan tunjuk tangan. Ya, oke. Tarian daerah ini ada nggak di sekolah kamu melaksanakan ini nggak? Pernah ya. Nah, kalau kamu melaksanakan ini, apa sih yang kamu rasakan? Bahagia. Bahagianya kenapa? Bisa mengenal budaya Indonesia. Kamu kalau ada ini di sekolah nonton nggak? Nah, ini kayak ceritanya tari apa ini? Gambar ini. Tari saman. Tari saman dari Aceh. Tepuk tangan ya. Bapak punya hadiah. Nah, Bapak kasih hadiah dulu. Nah, ya sama-sama. Ya, jadi ini menunjukkan keberagaman suku bangsa kita yang ada di sekolah. Kita menampilkan kesenian-kesenian dalam bentuk pentas seni. Kalian nonton seneng nggak lihatnya? Bagus nggak? Nah, bagus karena itu tadi keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, sekarang gambar kedua kaitannya dengan keberagaman agama. Ini situasi apa sih? Ya, silakan. Sedang berdoa sebelum memulai pelajaran di sekolah. Nah, kalau kamu lihat ini berdoanya dengan cara apa? Ada cara dengan agama Islam. Nah, jadi macam-macam ya. Jadi dalam satu kelas karena kita beragam, ada agama-agama dalam satu kelas, maka semua memiliki hak untuk berdoa sesuai kepercayaannya. Jadi nggak harus pakai agama ini, pakai enggak. Tapi karena kita adalah SMP Negeri 1 Panongan sebagai insan yang bertakwa, maka berdoa sebelum dan sesudah pelajaran kita laksanakan. Dan itu menurut agama dan kepercayaannya masing. Indahnya keberagaman. Oke, Bapak kasih hadiah lagi yang sudah menjawab pertanyaan Bapak. Ya, diterima ya. Dilihat. Di halaman berapa? Halaman 8. Ada ya rangkumannya ya. Nah, itu rangkuman bahan ajar dari materi kita hari ini ya. Tapi tadi kita sudah bersama-sama untuk merangkum materi kita kali ini ya dengan menjawab berupa gambar. Oke, next lanjut. Ya. Nah, sekarang kalau sudah Bapak mau mengadakan tes sumatif ya untuk materi hari ini. Oke, sebelum kita melakukan tes sumatif, disiapkan handphonenya. Nanti kalian sudah Bapak bagi linknya ya di grup ya? Sudah. Oke, sekarang kita posisinya kembali seperti awal dulu sebelum kita tes sumatif ya. Silakan posisinya kembali ke awal. Kita sudah kembali duduk seperti semula ya, karena tadi kita sudah diskusi kelompok, sudah melakukan tanggapan, Bapak juga sudah memberikan materi baik berupa gambar, materi maupun video pembelajaran ya. Nah, untuk hari ini Bapak akan melaksanakan tes sumatif untuk materi subbagian B, yaitu arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kalian lihat di bahan ajar halaman 9. Ya, ada soal sumatif di situ. Ada ya? Soal nomor 1 sampai nomor 5. Ya. Oke, hasilnya bisa langsung kita lihat ya. Kalian sudah menjawab benar atau belum? Ya. Nanti akan tampil di layar monitor Bapak. Ya, sudah mulai ada yang menjawab ya. Oke, lanjut next. Ya, kita tes sumatif sudah, kita lanjut ya. Nah, ada tugas PR ya. Jadi kita untuk minggu depan Bapak masuk sudah siap PR-nya ya. Ada di LKPD halaman 3. Silakan dilihat halaman 3. Ya. LKPD halaman 3. LKPD, hari Rabu kita dikumpulkan ya di pas pelajaran Bapak ya. Oke, ada nggak sama nggak tabelnya? Sama ya. Jadi nanti kalian kerjakan di rumah ini sebagai PR. Silakan ditulis di LKPD-nya, kasih tanda PR atau homework ya, pekerjaan rumah ya, PR ya. Sudah semua dari tandai. Oke, kita lanjut next ya.
Nah, semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Ya, kita ucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang hari ini kita sudah dapatkan semua untuk belajar ya. Ada kata motivasi dari Bapak. Perbedaan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Persatuan adalah kewajiban untuk saling dan untuk mengejar ridho ilahi Rabbi. Ya, kalau Allah udah ridho, Tuhan sudah ridho, maka berkah akan dapat ke kita. Kalian sudah belajar dengan baik, insya Allah berkahnya datang ya sebagai pahala kalian. Pahalanya untuk siapa? Untuk kalian dan orang tua kalian. Karena salah satu doa yang dikabul adalah doa anak yang soleh. Tuh, doain ke orang tua kalian. Makanya jadi anak yang berbakti dengan belajar dengan baik. Lanjut ya. Refleksi. Oke, untuk refleksi Bapak akan bagikan kita hari ini. Kemudian diisi ya. Oke, Bapak bagikan ya. Tolong dibagikan estafet saja. Ya. Sambil dibagikan estafet. Ya, ke sana dibagikan. Ya. Estafet ya, bagikannya ya. Oke. Nanti diisi ya di rumah ya. Ya, ini tentang refleksi pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan dibagikan ke belakang. Ya, sudah pegang semua estafet ya. Oke, kalau yang belum nanti minta ke Bapak. Oh, belum? Ya. Berapa lagi kurang? Sama. Jadi isi di rumah, nanti sama PR dikumpulkan. Paham ya? Ini untuk refleksi kita untuk pelajaran hari ini. Oke? Oke, lanjut, next, ya. Nah, untuk minggu depan, ya, minggu depan sekalian PR, sekalian kalian mengumpulkan refleksi, kita akan bahas masih materi bab 4, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi selanjutnya yaitu sub materi bagian C. Apa yaitu? Perilaku sesuai norma. Ya, kalian baca buku paket. Coba lihat di buku paketnya. Ya, halaman 102 sampai 109. Ya. Ketemu? Ya, kalian baca ya. Jadi nanti ketika kita sudah masuk materi berikutnya, kalian sudah siap seperti hari ini. Ada ya? Oke, tandain. Ya, tandain. Jadi nanti kalian baca di rumah. Oke, lanjut. Next. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini, ya kita tutup. Tadi awalnya sudah berdoa, sekarang kita tutup dengan berdoa. Insya Allah ketika kita mulai dengan yang baik, kita tutup dengan yang baik, maka keberkahan akan melimpah kepada kita semua. Oke, untuk doa penutup kita hari ini, tadi petugas yang membuka silakan untuk menutup dengan doa. Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, oke, sudah semua. Sekarang kita kasih semangat lagi buat kita semua untuk hari ini. Semangatnya mana? Tepuk tangan. Ya, sip. Oke, terima kasih. Semangat. Ya, Bapak akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa dirapikan tempat duduknya ya. Terus kalian harus sudah siap untuk materi mata pelajaran berikutnya ya. Oke, dirapikan, jangan sampai ada sampah atau yang tercecer ya. Oke, Bapak tinggal ya. Oke, terima kasih. Ini Bapak matikan. Ya, bentar, peralatan Bapak sudah siap. Oke. Bapak tulis di agenda dulu ya untuk materi kita hari ini ya. Oke. Ya, Bapak Parap. Ya. Ya, sudah. Nanti petugas kelas tolong dirapikan ya untuk pelajaran berikutnya kalau nggak dipakai ya. Oke, ya. Ya, Bapak izin pamit. Selamat tinggal ya. Oke, lanjut ke materi berikutnya ya.
Oke, sampai jumpa. Ya.